Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Guru Muda akan membahas latihan soal seleksi kemampuan bidang untuk formasi guru kelas, masih seputar materi pokok pedagogik. Bagi teman-teman yang masih belum melihat video sebelum-sebelumnya, bisa melihat video itu di link yang ada di kanan atas sebelah ini, atau bisa melihat playlist di channel Guru Muda. Bagi teman-teman, silahkan juga untuk mengerjakan terlebih dahulu soal tryout-nya sebelum melihat video-video tersebut. Biasanya nanti akan ada link yang tercantum di dalam kolom komentar setiap video itu, sehingga bisa diklik sebelum melihat pembahasannya. Bagi teman-teman, silahkan yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu supaya tidak tertinggal apabila ada video baru mengenai latihan soal SKB khususnya untuk formasi guru kelas. Kita mulai saja pembahasan. Untuk nomor 1, berikut ini contoh kegiatan pendahuluan yang paling tepat untuk pembelajaran tentang kekhasan bangsa Indonesia adalah: A. Guru menampilkan gambar tarian daerah untuk memberikan gambaran awal tentang materi. B. Guru bersama siswa menyanyikan lagu Apuse secara bersama-sama. C. Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. D. Guru meminta siswa menanggapi video suku Baduy yang ditayangkan di awal pembelajaran. E. Guru bersama siswa mendiskusikan tentang kekhasan budaya di daerah Indonesia. Baik, kita lihat pembahasan. Kegiatan pendahuluan dalam RPP memuat beberapa kegiatan, yaitu pengkondisian siswa, memberikan motivasi, melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan cakupan materi, bentuk kegiatan yang akan dilakukan, dan cara penilaian. Jawaban C termasuk dalam kegiatan mengkondisikan siswa dengan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Sedangkan jawaban A, jawaban B, jawaban D dan E ini merupakan bagian dari kegiatan inti. Nah, mungkin yang hampir mirip adalah jawaban yang B. Tapi perlu dicermati, untuk jawaban B di sini guru bersama siswa menyanyikan lagu Apuse, ya. Padahal di dalam soal ditanyakan pembelajaran tentang kekhasan bangsa Indonesia. Kalau lagu Apuse lebih cenderung kepada kekhasan budaya di daerah Indonesia. Jadi juga perlu diperhatikan pengecohnya. Jawaban yang tepat adalah jawaban C. Nomor 2. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Instrumen evaluasi. Pembahasan. Komponen RPP adalah pertama identitas sekolah, kemudian identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jadi, tujuan pembelajaran itu adalah bagian yang ada dalam RPP. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran,
materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Baik, ini adalah pembahasannya. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar itu merupakan cakupan yang seharusnya ada di dalam RPP sesuai dengan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Dari pilihan yang ada, yang paling tepat adalah jawaban E. Nomor 4. Bahan ajar cetak sederhana digunakan untuk rujukan, memberi motivasi, pengingat, memberi umpan balik, dan menilai hasil belajar secara mandiri yang tepat dipilih oleh guru dan dituangkan ketika menyusun rancangan pembelajaran atau RPP, yaitu A. Modul, B. LKS, C. Buku teks, D. Handout, atau E. Buku saku. Pembahasan. Ada banyak pilihan bahan ajar cetak. Jika seorang guru ingin agar siswa dapat belajar mandiri dengan dilengkapi unsur-unsur pemberian motivasi, memiliki soal latihan dan umpan balik, maka bahan ajar yang tepat adalah modul. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 5. Tujuan pembelajaran yang tercantum di RPP yaitu siswa diberikan pengalaman langsung tentang peristiwa yang terjadi di pasar tradisional. Maka metode pembelajaran yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Metode eksperimen, B. Metode diskusi, C. Metode praktikum demonstrasi, D. Metode simulasi, atau E. Metode role playing. Pembahasan. Guru harus dapat menganalisis antara komponen tujuan pembelajaran dan pilihan metode. Jika tujuan pembelajaran memberikan pengalaman langsung, maka pilihan metode yang tepat yaitu eksperimen, sehingga siswa dapat betul-betul merasakan pengalamannya. Nah, di sini tadi di soal ada rencana untuk memberikan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa yang terjadi di pasar tradisional, sehingga yang paling tepat adalah A dengan metode eksperimen. Nomor 6. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik,
dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Pembahasan berikut ini merupakan langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Langkah yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajarannya. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Dan yang keempat, memilih sumber materi pelajaran. Sementara potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, kemudian tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, serta relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Ini bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi. Sehingga kalau dicermati, pilihan yang tepat adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Karena jawaban yang lain merupakan prinsip-prinsip dalam memilih materi. Baik, kita ke soal nomor 7. Evaluasi program pendidikan dan pembelajaran dapat dilakukan secara makro dan mikro. Evaluasi program pendidikan yang bersifat makro adalah evaluasi yang dikenakan pada A. Program pembelajaran di kelas, dalam hal ini hasil belajar peserta didik. B. Program pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. C. Kualitas buku ajar dan sumber belajar. D. Kualifikasi akademik pendidik. E. Akreditasi yang diraih oleh sekolah. Pembahasan. Secara umum, evaluasi program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi evaluasi yang bersifat makro dan bersifat mikro. Evaluasi yang bersifat makro dikenakan pada pelaksanaan program pendidikan yang dilaksanakan sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Sedangkan evaluasi yang bersifat mikro dikenakan pada pembelajaran di kelas, utamanya yang berkaitan dengan keberhasilan belajar peserta didik. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Program pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Ini merupakan evaluasi yang bersifat makro. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Pak Budi menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya dalam mengikuti proses pembelajaran. Jenis evaluasi yang digunakan oleh Pak Budi dapat disebut A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Pembahasan. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Sehingga yang dimaksud di dalam soal adalah evaluasi diagnostik. Ya, kata kuncinya tadi adalah menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya dalam mengikuti proses pembelajaran. Soal berikutnya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang dapat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan.
Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, ini kata kuncinya adalah untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, maka yang dimaksud adalah evaluasi sumatif. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 10. Seorang guru mengalami kebingungan dalam memilih media pembelajaran yang relevan untuk suatu topik pembelajaran. Media yang tersedia dirasa kurang sesuai dan terlalu sederhana sehingga tidak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Menurut saudara, kriteria utama yang paling menentukan dalam pemilihan media pembelajaran adalah A. Ketersediaan sumber di sekolah, B. Kemampuan dan karakter guru, C. Kesesuaian dengan model atau strategi pembelajaran, D. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, atau E. Biaya produksi media yang murah. Pembahasan. Ada 5 kriteria dalam pemilihan media, yaitu yang pertama mencakup kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, yang kedua kesesuaian dengan materi ajar, yang ketiga kesesuaian dengan teori, yang keempat kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik, yang kelima kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Sehingga yang tepat adalah yang D, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan SKB. Jangan lupa jika ada kesalahan bisa dikoreksi dengan mencantumkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, karena ke depan masih akan Guru Muda bahas mengenai latihan soal SKB khususnya untuk formasi guru SD. Like dan share jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.